itu saya balas. Kalau di WA itu kadang-kala udah tertimpa-timpa gitu. Balasnya juga bingung. Gitu, balasnya juga susah. Kalau di Teams saya lebih suka di sana, balas balasnya. Oke, kita ke OneDrive berarti ya, Bapak Ibu ya. Ya, OneDrive. Materinya ini yang ada itu adalah OneDrive Basic, Bapak Ibu. Ya, jadi di OneDrive ini nanti yang dibahas harusnya ada OneDrive for Business dengan OneDrive personal, nanti ada manfaatnya, lalu membuat dan mengunggah dokumen, ada sinkronisasi dengan perangkat kita di laptop, berbagi dokumen dan folder. Ya, ini basicnya ya, ada version history, akses dari ponsel. Nanti saya akan langsung demokan saja yang bagian ini paling. Ini membuat dan mengunggah dokumen, lalu berbagi dokumen dan folder. Dua hal itu yang terkait dengan terkait dengan tugas. Saya utamakan ini dulu. Nanti yang lainnya modelnya begini saja, Ibu Bapak yang kira-kira akan mau diperdalam, karena sebagian besar kan sudah mengenal OneDrive. Kira-kira pada bagian yang mana nanti akan saya sentuh di bagian permintaan Bapak Ibu yang akan katakanlah selama ini kok melihat agenda dari OneDrive ini ternyata ada ini kok belum pernah tahu atau belum pernah menggunakan. Nanti silakan bisa di mention, bisa disebutkan, nanti saya bahas. Tapi setelah saya bahas dua hal ini, membuat dan mengunggah dokumen sekaligus berbagi dokumen dan folder kaitannya dengan LK, sekaligus mengenalkan new OneDrive itu. Nah, untuk hal-hal yang lain terkait dengan apa itu OneDrive for Business dan seterusnya, Bapak Ibu bisa simak di materinya ada. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi saya kembalikan ke agendanya. Ini ya, ini Bapak Ibu. Lalu kita kembali ke langsung demonya di sini. Oke, saya tutup dulu agar lebih ringan. Ya, oke. Bapak Ibu ketika akan membuka OneDrive yang ada di browser, ya, Bapak Ibu ke halaman office.com dulu, dashboardnya. Ya, karena kalau langsung ke OneDrive-nya itu halamannya agak panjang. Seperti ini. Ya, saya pindah ke layar satunya biar kontrolnya mudah. Oke, ke office.com bisa dari ini, atau kalau Bapak Ibu sedang membuka Teams-nya, maka Bapak Ibu di sini ada app launcher namanya, menu 6 titik atau app launcher, tapi kadang-kala ketika kita klik agak lama. Nah, di sini nanti ada berbagai apps yang sering digunakan akan muncul di sini. Ketika akan membuka Microsoft 365 secara keseluruhan, dashboardnya di bagian ini OneDrive-nya. Kalau sudah membuka Teams ataupun yang lainnya, bisa Bapak Ibu klik OneDrive. Di sini nanti akan buka halaman baru OneDrive, dan OneDrive-nya otomatis yang versi terbaru, yang sudah ada AI-nya. Ini versi browsernya. Lalu ketika Bapak Ibu menggunakan dari alamat office.com, lalu sign in dengan akun yang akan digunakan. Ini secara cepat saja karena sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah halaman dashboard atau halaman utama dari akunnya kita Microsoft 365 gitu. Jadi Microsoft 365 ini adalah akunnya, pojok kanan atas Guru Inovatif, nama saya dan seterusnya. Nah, lalu di sini sama, ini di sebelah kanan kiri ada menu-menu aplikasinya, nanti ada Teams, Form, dan yang sering digunakan akan muncul di sini. Oke, lalu di sini ada 3 titik untuk aplikasi yang lainnya. Nah, salah satunya ada OneDrive. Oke, lalu di sini ada apps secara keseluruhan, apps-nya sudah di atas. Ada My Content, kaitannya dengan OneDrive juga.
ada create itu untuk buat baru dokumen ya dari dashboardnya langsung. Nanti ada create dokumen, folder dan seterusnya kaitannya dengan OneDrive juga. Ini menu home-nya di dashboardnya. Nah, di dashboardnya sendiri itu sebenarnya sudah ada sentuhan AI-nya kaitannya dengan filterisasi atau sortir. Jadi di sini walaupun hanya recommended, ini sebenarnya sudah ada sentuhan AI-nya. Jadi file-file yang sering terakhir digunakan itu nanti diolah oleh AI, nanti disarankan ke saya. Nah, ya contohnya ini ada kata-kata this may relate to current meeting. Nah, file ini mungkin berhubungan dengan meeting yang sedang kita lakukan. Kebetulan di sini ada daftar peserta pelatihan batch 2 kan relate juga dengan. Nah, yang menuliskan ini 1 jam yang lalu itu adalah AI-nya atau robotnya, bukan saya. Kalau ini karena saya mengeditnya, you edit this. Terus ini prepare for upcoming meetings. Nah, focus time. Nah, ketika saya membuka halaman dashboardnya sebelum meeting ini, maka di sini sudah ada saran dari AI-nya bahwa siap-siap untuk meeting yang akan datang. Ada 1 item yaitu pertemuan 2 pelatihan kita ini. Lalu di sini ada jadwalnya Microsoft Teams meeting. Lalu di sini ada file yang kemungkinan digunakan. Nah, kebetulan kan ada rekap, ada rundown, ada surat undangan. Ini yang membuat tampilan seperti itu adalah AI, ya. Jadi AI bukan saya atau bukan sekedar teknologi saja. Gitu. Nah di sini disarankan untuk membooking focus time. Focus time artinya apa? Nanti ketika saya klik focus time, nanti kalau ada notifikasi apapun yang sering muncul di layar itu ada yang turn in, ada yang mengumpulkan, ada yang pokoknya ada chatting macam-macam itu nanti otomatis Windows-nya akan memblokir semua notifikasi agar tidak saya terganggu. Gitu. Kadang-kadang kan Bapak Ibu ketika lihat presentasi orang gitu ya di PowerPoint di proyektor itu kadang-kadang notifikasinya muncul banyak dung di pojok kiri kanan bawah atau di mana kan gitu. Nah itu karena tidak memanfaatkan fitur ini. Ini di menu sini ada, kalau di Windows-nya juga ada. Nah di sini ada gambar lonceng, ada gambar set itu artinya fokus time di sini. Nah di sini ada fokus ya, pojok kanan bawah kita setting bisa berapa menit ke depan kita mau fokus untuk belajar, untuk bekerja biar tidak diganggu. Itu AI seperti itu. Lalu di bawahnya juga ada quick access ya, ini file-file yang sering digunakan, yang sering diakses semuanya, terakhir dibuka, save dan seterusnya. Begitu. Ya, ini walaupun hanya sekedar filterisasi atau difilter di software, tapi ada sentuhan AI-nya di situ. Oke, kita ke OneDrive-nya. Kalau di menu sini Bapak Ibu, kalau di sini nggak ada maka titik ada OneDrive. Atau langsung ke My Content, harusnya OneDrive juga. Nah, OneDrive bentuknya seperti begitu. Ini OneDrive yang versi terbaru dari menu dashboardnya My Content. Jadi langsung all yang tadi di depan. Di sini sudah ada ownernya, ya. Jadi saya sudah mengakses punyanya Pak Taufik tadi ngoreksi, kalau tidak salah ya. Nah, maka di sini akan muncul ownernya siap. Oh, terus. Nah, ini SharePoint app berarti LK. Saya buka LK di sana. LK yang ditugas itu namanya SharePoint app dan seterusnya. Oke, ini ada icon-iconnya. Terus ini yang terakhir dibuka ada share-nya yang dibagikan ke saya. Ya, jadi teman-teman saya yang punya akun katakanlah ini Pak Sanusi, Pak Ade, Mbak Rima. Ini pernah nge-share file ke saya. Nah, itu jadi bisa diakses kapanpun ketika saya butuhkan. Lalu favorit ketika ada file yang saya favoritkan. Nah yang terbaru adalah people dan meeting. Jadi di browse berdasarkan orang file-filenya. Terus people. Nah ini. Jadi yang tadi di sini kan ada share-nya di share oleh siapa, ownernya gitu kan, activity-nya dan seterusnya ada. Nah ini dikumpulkan berdasarkan orangnya, pemiliknya. Yang buat file itu dibagikan ke saya. Contohnya di sini terakhir Mbak Atik ya, ini membagikan
rekaman meeting Q&A readiness program. Itu di tanggal 19 Oktober dibagikan ke saya, maka saya bisa membukanya lagi. Terus Mbak Rima share meeting koordinasi BIMTEK yang kemarin yang tanggal 19 pelaksanaan 18, 19, 20 sampai 25 dan seterusnya gitu. Ini Januari tanggal 10 kapan ini. Nah, ini pernah berbagi file PowerPoint dikerjakan berbarengan dengan Pak Agus saya juga nggak salah. Ini lalu, nah di sini kan masih campur ya Bu, karena berdasarkan orang. Jadi ada yang membagikan saya adalah rekaman meeting, PowerPoint gitu kan. Ada yang hanya meeting saja nih, gambar video. Atau nanti saya akan membrowsing atau melihat bukan berdasarkan orang, tapi berdasarkan meeting. Gitu. Meetingnya saya klik, maka di sini akan muncul meetingnya. Gitu. Terus berdasarkan meeting. Jadi di situ meeting kapan ini? 2022 Oktober 5. Saya malah udah lupa. Jadi meeting yang ini belum di close, makanya masih buka, jadwalnya masih muncul. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada cloud files, ada local file, ada attachment. Cloud file berarti yang ada di internet kita. Ini bisa diakses ya, halaman ini semua tadi yang saya jelaskan. Ini saya mengaksesnya dari menu dashboardoffice.com di bagian My Content. Ini sebenarnya akan sama dengan yang OneDrive tadi saya buka. Nah, ini kan mirip-mirip ya. Ada sama, ada My File, Share, dan seterusnya. Ada People, ini ada New, berarti karena baru tadi. Lalu di bawahnya ada Quick Access, ini yang kaitannya dengan Teams-nya tadi. Ini Teams-nya kita. Ada beberapa tempat itu namanya Class File, ada Student Work. Jadi LK Bapak Ibu yang kerjakan itu nanti semuanya terkumpul di sini. Di kelas timnya kita, nah belakangnya itu ada student work gitu. Nanti kita buka di sana ya sebagai contoh. Nah itu namanya OneDrive terintegrasi dengan Teams atau Teams integration namanya dengan OneDrive. Jembatannya itu adalah SharePoint. Sebentar, ya ini agak loncat-loncat tetapi materinya banyak. Jadi ini saya tunjukkan diagramnya, integrasinya. Jadi lokasi penyimpanan OneDrive, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan yang OneDrive personal, itu nanti dia berdiri sendiri seperti ini. Yang ini personal. Akun Bapak Ibu OneDrive folders nanti isinya ada macam-macam kan gitu ya. Ada My Picture, My Music, My Videos, My Personal File. Nah, itu adalah akun personal. OneDrive-nya harusnya bukan yang biru tapi putih biasanya, ikonnya yang di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah itu yang di sini, Bapak Ibu. Nah, yang di sini ini. Nah, ini kan awan biru juga ya. Nah, ini adalah OneDrive Business yang lisensi guru inovatif atau lisensi sekolah. Otomatis nanti nama organisasinya muncul OneDrive SMK 2, ini OneDrive guru inovatif. Itu sudah otomatis muncul karena organisasinya. Ini yang OneDrive for Business. Saya kembali ke paparan tadi. Ya, ini nyambung dengan integrasinya ya, Bapak Ibu, yang OneDrive tadi. Nah, OneDrive yang per bisnis itu nanti ini Bapak Ibu yang sebelah kanan. Ini adalah personal, lalu yang bisnis ini Bapak Ibu. Jadi OneDrive for Business ini tidak hanya untuk menyimpan file saja yang kayak personal ini di sini, tetapi OneDrive for Business ini sama seperti di OneDrive personal, ada folder-foldernya yang di sebelah kiri ini, sama ini folder-folder biasa seperti OneDrive biasa, tetapi ini bisa OneDrive for Business saling terkait dengan Teams gitu. Jadi lalu lintasnya gitu, OneDrive di Teams kita bisa ngambil dari OneDrive-nya kita yang lisensi pendidikan tadi, atau sebaliknya semua yang saya simpan di Teams itu bisa saya akses dari OneDrive. Nah, agar bisa menghubungkan dua tempat antara OneDrive sama Teams saling terhubung, terintegrasi, ini melalui jembatan. Jembatannya itu istilah namanya SharePoint site atau SharePoint sebenarnya. SharePoint saja sebenarnya. Nah, SharePoint site itu adalah untuk menampilkan secara interface. Ya, kalau di sebelah ya namanya ada Google Site. Kalau di Microsoft ini SharePoint site. Cuman ini hanya bisa diakses dalam satu organisasi. Nah, semua dokumen
antara OneDrive sama Microsoft Teams itu saling terhubung karena ini melalui ini SharePoint Document Library seperti itu. Jadi SharePoint itu di tengah sebagai jembatan OneDrive sama Teams. Nanti kita tunjukkan bagaimana saling terintegrasinya. Oke, ini yang dari halaman OneDrive, Bapak Ibu. Maka di sini ada OneDrive-nya, lalu yang tadi dari halaman dashboard-nya. Oke. Jadi ini tadi mencet apa ini? Kalau muncul begini, anotasi. Tombol di mana? Oke, saya berikan dulu saja. Jadi ini nggak bisa. Bentar begitu. Refresh coba Pak. Bentar, kontrol. Nah, kontrol B saja. Mungkin tadi saya mencet di keyboard muncul sendiri. Oke, nah saya kembali ke sini. Ya, terima kasih Bapak. Ini yang di Microsoft Dashboard-nya. Jadi di My Content akan tadi kita sampai ke location, ada cloud file, ada local files, attachment gitu. Nah di sini sebelah kanan ini cloud file. Nah ini yang mengambil dari Teams. Nah, contohnya Teams-nya kita ini masuk di sini library-nya gitu. Nah ini kalau kita ke OneDrive-nya, go to OneDrive yang halaman ini tadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah di bawahnya ini adalah cloud file-nya, jadi semua file yang ada di cloud, tapi di laptop saya kemungkinan tidak ada gitu. Atau di keduanya, ini yang local files tidak ada, attachment-nya lampirannya. Ini nggak tahu ini kok bisa masuk di sini ya, baru pernah lihat file-file ini dilampirkan oleh siapa saja ini. Oke, abaikan saja itu, kita ke OneDrive yang tadi ya, yang katakanlah yang menarik karena mungkin punya Bapak Ibu. Nah di sini katakanlah saya akan mengakses integrasi hasil semua pekerjaan siswa atau peserta di kelasnya kita, maka saya akan ke sini di quick access bisa atau di tengah itu ini untuk filenya saja yang terakhir digunakan ya. Oke, kita ke quick access saja, kita coba dulu yang student work. Nah, ketika saya klik student work ini yang terakhir saya gunakan memang. Jadi quick access ini adalah Teams dari Teams yang saya gunakan, yang terakhir saya gunakan akan muncul di sini. Nah semakin ke bawah itu berarti Teams-nya jarang saya akses, sudah saya jarang akses saat ini. Berarti setelah ini yang interaksi kita paling banyak di sini, lalu tadi sore ada meeting di komunitas MA Expert, maka ini muncul di atas gitu, dan seterusnya. Oke, nah ini kita akan mengakses yang student work. Jadi semua hasil pekerjaan Bapak Ibu yang di assignment Teams itu, LK-nya itu akan muncul di sini di student work. Nanti ada submitted file sama working files. Submitted file adalah semua file yang Bapak Ibu LK-nya sudah diisikan dan di turn in. Ketika di turn in, nanti semuanya masuk di folder submitted file yang sudah terkumpulkan. Nah, working files itu semua file yang masih dikerjakan. Jadi Bapak Ibu masih kerjakan misi tapi belum di turn in, masuknya di sini. Gitu. Coba kita buka, ada working files-nya, nanti ada folder-folder ini sesuai nama Bapak Ibu. Dan saya tidak membuatnya, itu otomatis dibuatkan. Itu otomatis dibuatkan. Bayangkan kalau Bapak Ibu mengumpulkan file-file dari siswanya dikumpulkan dalam folder. Bapak Ibu akan membuat berapa banyak folder. Cukup kita membuat Teams, mengundang mereka, membuat assignment seperti ini, gitu ya. Saya perbesar, nah, seperti ini katakanlah. Nah, otomatis semua nama ini akan muncul sebagai folder. Gitu. Katakanlah saya akan melihat punyanya yang sudah dinilai, yang sudah 100 saja, Pak Agung Sunar. Oke.
Berarti nah ini foldernya ini Pak Agung Sunar ya. Ini ada keterangan waktunya hari Rabu, kita klik. Nah di sini ada 2 folder karena tugasnya 2, tugas LK dan tugas aksi nyata itu. Lalu yang tugas lembar kerjanya, nah ini ada versi 1, 2, 3. Berarti Pak Agung Sunar itu pernah mengumpulkan sekali versi 1, dikembalikan oleh saya. Perbaikan ada versi 2. Nah yang terakhir versi 3 itu 4 jam yang lalu. Ini terakhir dimodifikasi oleh saya karena saya memang memberikan komentar atau tanda desain. Nah ketika dibuka langsung dari OneDrive itu ya LK yang sama yang punyanya Pak Agung Sunar. Nah seperti ini begitu. Nah ini di atas, cuma di bawahnya ada foldernya sudah. Harusnya tidak perlu dituliskan di atas. Oke, ini adalah LK-nya Agung Sunar. Jadi bisa saya akses langsung dari OneDrive, sehingga terintegrasi. Atau dari sini juga sama. Ketika saya, maka sama LK-nya Pak Agung Sunar seperti tadi, sama persis. Seperti itu. Oke, itu adalah integrasinya antara OneDrive sama Teams-nya Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu akan membuat tempat untuk pengumpulan file tadi LK-nya. Maka Ibu Bapak bisa ke bagian My Files yang di sini di OneDrive-nya. Ya, lalu di sini ketika klik My File maka semua folder atau file yang ada di OneDrive-nya Bapak Ibu jika sudah ada, kalau baru yang kosong. Maka Bapak Ibu pertama adalah klik di sebelah kiri atas. Ya, ada add new, tambah, lalu Bapak Ibu buat foldernya dulu, gitu. Ya, buat foldernya dulu, diklik, lalu Bapak Ibu tuliskan, katakanlah tugas AI for Edu. Ini nama foldernya Bapak Ibu ya. Atau lebih lengkapnya katakan tugas LK AI for Edu. Nah, yang baru juga bahwa sekarang yang folder new drive OneDrive yang baru itu foldernya warnanya dari folder-folder itu bisa kita berikan warna lain-lain. Kalau dulu kan rata-rata kuning, di Windows Explorer juga kuning, walaupun di Windows Explorer bisa diganti-ganti. Nah kalau yang OneDrive yang di cloud itu bisa, karena saya ganti menjadi hijau, gitu ya. Kalau kita klik create, nah kita membuat foldernya dulu. Nanti akan muncul sudah terbuat di sini, nah di bawah. Biasanya sesuatu yang baru di sini ada tanda garis 3 tuing gitu. Berarti itu adalah file atau folder yang baru dibuat. Ini juga baru, ya, baik dibuat sendiri atau otomatis oleh sistem. Seperti ini kalau sudah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu buka foldernya, dibuka. Lalu semua file itu diupload di sini. Katakanlah Bapak Ibu mempersiapkan filenya itu di laptop Bapak Ibu di Windows Explorer katakan. Sebenarnya kalau sudah tersinkronisasi, yang tadi ada materi tentang sinkronisasi, itu pun semua drive itu bisa disinkronisasi. Ini contohnya. Ya. Katakanlah Bapak Ibu membuatnya secara offline tugasnya. Katakanlah sudah menyimpannya dalam bentuk file seperti ini. Bentar. Jadi disimpannya seperti ini saja sesuai LK. Maka tuliskan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu adalah screenshot aktivitas 1, yang kedua adalah file lesson plan-nya, Word, lalu yang ketiga screenshot aktivitas 2, misi 1, dan seterusnya. Ada 6 file sudah disiapkan, sudah dibuat. Nah setelah itu 6 file ini tinggal diupload ke OneDrive-nya tadi ya. Jadi foldernya yang tadi dibuat di OneDrive itu tugas LK dibuka ya, maka di sini akan penandanya mana ya. Ini tampilan baru, jadi saya jarang menggunakan yang ada di browser. Oh ini Bapak Ibu.
besar sekali seperti ini ya. Nah, di sini maksudnya. Ya, di sini ada my file, ada nama foldernya yang tadi kita buka. Oke, jadi kita kan sedang mengakses my file. Ya, tadi lalu foldernya di mana? Nah, kita buka di folder tugasnya. Nah, ini kita klik buka. Nah, tandanya kita sedang membuka my file, lalu foldernya itu ya di sini di atasnya my file tugas LK. Berarti kita sedang membuka folder itu. Maka nanti isinya ada di sini di tengah. This folder is empty karena masih kosong baru tadi. Kalau sudah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu kan mengupload file yang 6 tadi dari komputer atau laptop Bapak Ibu yang ini tadi, yang sudah disiapkan 6-6-nya. Kalau sudah, kembali ke browsernya, lalu Bapak Ibu klik add new, tambah, lalu pilih yang file upload, jangan folder upload, karena itu semua yang 6 itu semuanya file bentuknya gambar dan file Word atau file PDF mungkin karena Wordnya nggak ada. Yang file, jangan yang folder. Jadi tidak perlu membuat subfolder. Foldernya cukup satu saja, di dalamnya ada file. Klik file upload seperti ini, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, seperti membuka file. Lalu Bapak Ibu cari di mana tadi lokasinya di laptop Bapak Ibu. Karena di tugas, contoh tugas. Nah, di sini ada, yaitu filenya sembarangan saja, hanya namanya saja yang saya rapikan. Hanya contoh saja. Filenya 6-6-nya sudah disiapkan. Maka ini tinggal dipilih semuanya, seperti ini di blok, atau diseleksi semua, Ctrl A sama, kemudian diseleksi semua, dia langsung upload 6-6-nya. Seleksi semua sudah, langsung klik open. Jadi jangan satu-satu. Seleksi semuanya, jadi pilih semua, atau Ctrl A, klik open. Maka nanti otomatis di-upload semuanya. Nah, di sini tampilannya baru di bawah uploading 6 item. Iya. Kalau dulu di atas ini. Nah, ketika sudah terupload, maka di sini muncul. Begitu. Nah, ini tinggal diurutkan saja. Nah, terus ya. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu. Selesai. Kalau sudah, nanti yang di-share itu jangan filenya, tapi foldernya. Ya, Bapak Ibu tinggal ke bagian atas sini, ke copy link atau share. Copy link berarti langsung linknya. Seperti ini, klik copy link. Kalau di Guru Inovatif, ini pertama kali membukanya klik allow, jangan di blok. Nah, di sini kalau langsung ke copy link, biasanya settingnya harus dengan akun people in Guru Inovatif with link and view. Jadi semua orang menggunakan akun Guru Inovatif bisa melihat isi dari link itu atau folder itu. Begitu. Kalau mau dirubah, klik setting. Seperti ini. Kalau tadi ditanyakan Bapak siapa tadi, anyone atau people, lebih baik anyone saja, klik anyone. Jadi tidak perlu sign in. Seperti itu. Ini can view saja nggak apa-apa gitu ya. Ini ada passwordnya dibuang ya. Jadi kalau ada passwordnya malah tidak bisa dibuka. Ini klik apply. Ini kalau menggunakan sistem yang copy link seperti itu. Klik apply, maka linknya akan baru lagi. Nah, ini iya. Bentar. Ini coba saya refresh dulu. Oke, saya ulangi. Ini model pertama. Jadi kalau mau di anyone, klik setting. Di Guru Inovatif ada passwordnya ya. Klik apply, mau nggak Sir? Tidak bisa lewat ini. Ya sudah, pakai cara yang kedua. Saat ini lagi nggak bisa. Cara yang kedua saja saya demokan, yaitu klik share, yang jangan copy link. Ya, saat ini nggak bisa. Sebenarnya dua-duanya bisa, cuman itu beda cara saja. Kita coba yang klik share ini. Nah, klik share ini yang model-model sebelumnya sama seperti ini. Defaultnya seperti ini sama, people in Guru Inovatif with link and view. Karena settingan dari Guru Inovatif memang begini adminnya. Tetapi kalau yang di sekolah saya itu
saya setting begitu share mesti anyone with link gitu. Karena seringnya saya pribadi itu sering langsung bagikan untuk semua orang. Oke, kalau mau dirubah maka ini sama, klik saja, klik anyone, ini passwordnya, nah, passwordnya dihilangkan ya, karena saya pernah ini setting dari adminnya soalnya. Kalau itu nanti minta password, klik apply, mau nggak? Nah, ini sudah berubah. Anyone with link can view. Dengan catatan tadi ya Bapak Ibu, ini password ini dihapus ya. Jadi jangan dikasih password, klik apply, lalu di sini anyone with link can view. Kalau sudah, copy link saja. Linknya di copy, jangan send, jangan diisikan macam-macam. Kalau ini kan mau kita copy. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal masukkan ke LK-nya. LK-nya contohnya oke, tadi itu ya. LK-nya ini contohnya, Bapak Ibu tinggal pastekan saja. Setelah di copy linknya, foldernya itu, masuk ke LK-nya. Nah, Bapak Ibu tempatkan di bagian sini. Nah, di bagian bawah ini tuliskan di sini. Nah, di sini di antara itu. Nah, ini kan sebenarnya keterangan isi file. Dipastekan di sini, mau Ctrl V atau apa, terus atau paste di sini sama. Klik paste. Nah, ketika dipaste, kalau dibuat itu nanti akan muncul seperti ini langsung. Jadi, langsung nama foldernya, linknya di dalamnya, dan warnanya biru otomatis seperti itu. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Biasanya linknya full, nggak apa-apa. Kalau belum warnanya biru, kursornya kan terakhir biasanya itu di spasi aja, di pencet tombol spasi, maka linknya jadi biru. Jadi nanti saya repot-repot harus setiap link yang dikumpulkan, saya harus ngasih spasi dulu semuanya agar semuanya biru. Yang ini banyak ke terakhir lalu dipencet spasi agar menjadi biru linknya jika di-word seperti itu. Sudah sampai sini saya boleh untuk pengumpulannya. Ini bisa ditutup kembali dan ini foldernya bisa cara seperti ini dari dalam foldernya. Maka yang ketika dalam folder seperti ini ya, maka menu share-nya atau kepilihnya di atas seperti itu tampilan baru. Oke, kalau ternyata Bapak Ibu keluar dari foldernya ini, katakanlah di my file, maka nanti cari foldernya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa klik ini seleksi, dicentang di sini boleh, ini namanya diseleksi. Nah, nanti tombol share link-nya ada di atas juga, di sini akan muncul. Ketika ini belum dicentang, belum diseleksi, maka tombol-tombol perintahnya di atas nggak akan muncul. Itu cara pertama. Cara kedua, tidak perlu seleksi, nggak apa-apa, tinggal disorot saja. Nanti di sini ada tombol share this item with other people. Dari sini juga bisa. Dari menu 3 titik juga bisa, di sini klik. Nanti di sini ada share, ada copy link, sama. Gitu Bapak Ibu, nanti menunya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Selesai untuk OneDrive, New Drive. Oke, saya kembali ke agenda. Kita diskusi sebentar. Ini berarti tipsnya belum nyampe ya. Ya berarti besok sekalian dengan learning accelerator boleh. Ya, sekarang kita diskusi terkait ini boleh. Jadi kan saya sampaikan bahwa saya akan fokus di bagian ini. Nah, yang lain tidak, karena ada yang basic, ada yang mungkin tidak basic bagi Bapak Ibu. Kalau menurut saya sesuai kurikulum, ini semua tentang OneDrive basic semua. Yang baru-baru tadi sudah saya sampaikan karena tampilannya baru, ada AI-nya, ada yang lain dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu jika akan diskusi tentang OneDrive yang seperti apa, kalau saya mampu akan saya tunjukkan. Atau yang lain bisa berkolaborasi. Pak Sartono silakan. Sudah resen dari tadi, apakah mau bertanya? Terima kasih Pak. Mau bertanya sih, karena sebenarnya tugas saya ini saya buat
per folder Pak, karena ada satu folder itu isinya alternatif, ada yang nggak mungkin cuma kayak screenshot Pak. Artinya saya buat lebih dari satu sih gitu. Kalau hanya satu kayaknya nggak mewakili menurut saya Pak. Apakah itu boleh saya buat folder-foldernya seperti di chat Pak, ada saya screenshot di chat Pak. Makasih Pak. Ya, saran saya jangan ada subfolder Pak, karena nanti kalau subfolder saya ngekliknya banyak banget. Karena nanti sistem saya ketika saya ini untuk pengetahuan Bapak Ibu saja ya. Ini kok muncul lagi notasinya. Ya, nah, lebih baik satu folder saja, jangan banyak folder. Kalau banyak alternatif, Bapak bisa dibuat, kalau screenshot jadikan satu file gitu. Nanti otomatis kan jadi satu file. Karena begini, nanti contohnya saya akan koreksi punyanya Bu Desi. Saya belum tahu isinya kayak apa. Ini kan satu folder ya, berarti kan asumsi saya satu folder. Saya akan klik, Anda akan membuka drive baru di sini. Saya ke sini. Nah, ini tugasnya. Nah, kalau seperti ini mudah, karena dalam satu folder ada banyak file, walaupun tidak ada namanya nggak masalah. Nanti saya akan mengkoreksinya, tinggal saya klik di sini, lalu saya preview, nanti muncul per filenya. Nah, ini ada oh, ini karena temporary file ini. Saya klik next saja. Nah, saya akan memeriksanya, jadi berapa halamannya ke bawah. Enak, di scroll saja, nanti saya klik next ke file berikutnya. Jadi tidak bolak-balik membuka file, tinggal klik next saja, klik next. Karena dalam satu folder di next ini, maka akan berpindah ke file berikutnya. Tapi kalau dalam beberapa folder, nah itu saya harus di sini kembali lagi atau disilang kembali ke folder yang lagi, foldernya dibuka lagi, di dalamnya ada beberapa file. Nanti seperti tadi, nanti kan 3 file, maka saya kembali ke folder lagi, folder yang lain saya buka lagi. Nah itu jadi bolak-baliknya lumayan lama Bapak. Tapi kalau dalam satu folder banyak file pun, saya tinggal seperti tadi, preview, nanti saya tinggal next ke file berikutnya, next file berikutnya, dan seterusnya. Nah ini kan mudah seperti ini. Nah ini videonya pun langsung terplay, dan ini filenya juga MP4. Saya klik next lagi ke aktivitas ini SS. Nah ini ibu ini SS-nya banyak alternatifnya, maka di sini pakai PDF 1, 2, 3 lembar. Kan enak, saya tinggal scroll ke bawah. Nah ini SS, oh ini bukan PDF, sorry, tapi pakai Word. Jadi SS-nya di Word, nah seperti itu. Begitu Bapak. Maka kami sampaikan di LK-nya itu adalah isi foldernya, file-filenya 1 sampai 6. Ya bentuknya file. Kalau di dalamnya banyak alternatif, screenshot katakanlah, ya 3 screenshot jadikan satu file. Begitu Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi mohon maaf, jangan menggunakan subfolder, seperti itu intinya. Berikutnya yang di chat, mohon maaf, saya utamakan yang mikrofon ya Bapak Ibu. Nanti yang chat-chat kan bisa nanti Bapak saat asinkron. Ibu Eka Risma, kalau sudah nggak ada yang di raise hand, baru saya ke chat room kalau masih ada waktu. Silakan Bu Eka. Bu Eka Risma akan bertanya, raise hand, silakan. Mikrofonnya belum di on Ibu. Halo. Belum. Kita skip ke Pak Sartono tadi sudah atau belum? Pak Sartono? Sudah Pak. Lupa tidak. Oke, silakan diturunkan. Ibu atau Bapak? Pak Irfan kayaknya. Pak Irfan Soleh silakan. Karena Bu Ika dipanggil 3 kali nggak muncul. Ya, terima kasih Bapak. Jadi saya ingin tanya tentang sinkronisasi perangkat. Jadi begini, misalkan untuk OneDrive saya ini di laptop ya, tetapi saya memiliki handphone misalkan 2
Kemudian OneDrive di handphone tadi saya sinkronisasi ke akun yang sama, apakah nanti tempat filenya tuh menumpuknya menjadi berlipat, menjadi berkurang atau bagaimana? Terima kasih. Oke, tidak akan berbeda Bapak. Jadi susunan filenya, susun foldernya itu akan sama di beberapa tempat, akan sama, tidak akan berbeda. Jadi contohnya file OneDrive saya di sekolah gitu, ini kan ada banyak folder di sini, susunannya kan seperti ini gitu. Ketika saya buka di HP, ya nanti akan sama seperti ini juga, tidak akan berbeda, sama di semua perangkat. Begitu Bapak. Catatan dengan catatan satu akun ya, satu akun login di laptop, login di HP yang lain, laptop yang lain, semuanya akan tersinkron sama susunannya, foldernya di dalam folder banyak apa? Banyak file pun sama. Begitu Bapak. Ya, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa diturunkan resennya. Sebelum ke Pak Fadli, Bu Eka lagi saya panggil, mungkin masih atau jadi bertanya apa tidak Bu Eka Risma? Halo Bu Eka. Jangan-jangan ketiduran ya. Pak Fadli Asmanudin. Pak Fadli Asmanudin, silakan. Ya, terima kasih Mas. Ini tentang tugas ini, tentang yang screenshot itu. Ya. Saya punya screenshot di tugas yang pertama itu ada 7 buah. Bagaimana cara menjadikannya satu file? Bisa digabungkan dengan Word dulu atau gimana? Iya, langsung di Word saja nggak apa-apa. Yang penting satu file. Berarti bentuknya filenya Word nanti. Boleh. Boleh. Terima kasih. Ya. Yang penting jumlah filenya dalam satu folder itu tetap 6. Ditulis saja nama filenya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting itu saya tahu 1, 2, 3, 4, 5. Begitu Bapak. Ada yang lain selain itu? Tidak. Terima kasih Bapak. Ibu Aprilia Sari Dewi, silakan. Oke. Terima kasih Pak Tri. Saya itu kan kemarin sempat bilang kalau akun ini saya lupa bermasalah dengan OneDrive. Jadi kalau di HP maksudnya dia bisa nyambung, karena saya memang beberapa sering menggunakan OneDrive itu untuk penyimpanan beberapa data gitu ya, terutama untuk novel dan lain sebagainya, novel gitu, dan beberapa ya film lah mungkin. Cuman ini nih yang di laptop ini isn't sign in terus Pak. Jadi setiap kali mau saya sinkronkan untuk misalnya penyimpanan dokumen dari dari laptop yang saya larikan ke OneDrive untuk bisa mudah diakses di handphone, itu malah nggak bisa gitu. Jadi seperti itu terus gitu apa iya saya ngirim misalnya kayak screenshot apa dan lain sebagainya, tugas-tugasnya ini ke HP dulu, saya ngambil dikirim ke WA, baru saya uploadnya dari OneDrive di handphone, atau gimana ini? Bener-bener dicoba sign in nggak bisa, salah, maksudnya error kayak gitu terus. Makanya ini sudah saya coba dari ada 2 bulanan ini kayaknya sudah kayak gini gitu, yang dari laptop terutama. Kalau yang dari handphone sama sekali nggak ada masalah. Jadi misalnya ada data PDF atau apa, saya simpan di OneDrive, biasanya seperti itu, langsung ada folder sendiri gitu, bisa langsung kalau dari HP. Tapi kalau dari laptop yang bermasalah, nah itu makanya untuk penugasan ini rada ini juga, maksudnya rada otomatis nggak nyaman gitu, nggak bisa langsung gitu Pak. Oke. Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Ibu sekarang menggunakan laptop atau tidak? Saya sekarang pakai laptop. Oke, bisa share screen-nya? Share screen-nya, oke. Ibu sudah saya jadikan presenter. Nanti coba dipraktekkan errornya kayak apa.
silakan disiapkan Ibu, siapkan share kontennya, coba di Gojek, nanti sambil saya lihat, sambil saya merespon Bu Rosalia. Itu ya Bu Aprilia, paham yang saya maksud ya Ibu ya? Ya. Ibu sudah saya jadikan presenter, silakan ditampilkan layarnya yang tadi Ibu maksud errornya kayak. Bu Rosalia Eka, akankah bertanya, silakan. Selamat malam Pak Tri, suara saya terdengar Pak? Terdengar Ibu. Pak, kaitannya dengan OneDrive, saya ingin bertanya, apakah bisa Pak mensinkronkan OneDrive dengan akun yang berbeda menjadi satu, misalnya dari akun bisnis gitu ke akun yang lainnya kayak ke Guru Inovatif atau ke akun organisasi yang lain, apakah bisa Pak? Antar tenant domain harusnya bisa, ya harusnya bisa, cuman agak lumayan sih Bu, langkah-langkahnya agak lumayan, karena saya pernah mencari kebutuhannya gini, karena saya ada kebutuhan bahwa saya harus memindahkan beberapa file ke tenant lain, karena ada kemungkinan di tahun depan itu pembatasan OneDrive-nya juga ada seperti yang platform sebelah. Jadi saya siap-siap ancang-ancang. Saya pernah menemukan langkah-langkahnya, tetapi saya sendiri ini kok agak panjang gitu langkah-langkahnya, jadi belum sempat saya coba. Nggak gitu. Iya, nanti kalau misalnya sudah, saya diinfo ya Pak, karena memang ada sama seperti panjenengan, ada beberapa file yang ingin saya sinkronkan gitu loh. Karena kan ingat itu ada batasannya loh. Betul. Ya, itu pernah saya komunikasikan dengan teman-teman yang technical support juga, belum ada, tapi belum sampai ke iya nih nanti caranya gini nih, gitu. Belum, karena kebutuhannya belum mendesak gitu. Nanti yang jelas Ibu nanti kita sama-sama ditunggu aja di grup-grup WA, nanti informasi tentang itu kita bagikan, karena kemungkinan di tahun depan sebelum Agustus itu kebutuhan untuk memindahkan beberapa file yang besar kita sebar ke akun-akun lain dan lain-lain, itu kemungkinan ada kebutuhan. Jadi ditunggu saja dulu Ibu ya. Oke, baik Pak. Sambil kita matangkan cara yang paling mudah. Pak banyak Pak. Oke, terima kasih Bu Rosalia. Apa ya? Bu Aprilia sudah siap? Mana share konten? Iya, sebentar Pak. Sebentar Pak. Silakan. Jadi ini sudah kebuka belum Pak? Sudah nampak. Nah, ini OneDrive isn't connected. Nah, terus kan kadang saya nyoba ke setting kan, terus saya add account. Nah, ini biasanya yang keluar tuh akun yang ini. Nah, akun yang ini kan memang saya lama nggak pakai gitu. Terus karena kita pakai Guru Inovatif, saya nyoba, maksudnya ini sudah pernah OneDrive-nya ini memang OneDrive-nya Guru Inovatif gitu. Iya, dimasukkan aja Ibu, masukkan akunnya, dimasukkan. Akunnya ditulis, lalu coba di sign in, nanti munculnya kayak ini akun yang digunakan join di tim sini ya? Oke, ya, masukkan aja, masukkan, coba di sign. Ini sinkronisasi, ini sebenarnya tahap sinkronisasi OneDrive ke laptop Ibu, menggunakan aplikasi OneDrive di laptop. Sebenarnya Ibu kalau ini terkendala, kalau memang betul-betul terkendala, Ibu langsung ke browser aja yang seperti tadi saya sampaikan. Yang saya paparkan itu kan versi browser. Apalagi hanya untuk tugas. Kalau ini kan untuk pekerjaan sehari-hari sinkron. Iya, nah. Iya, klik next Ibu. Nah, iya.
Nah, keluarnya kayak gitu, Pak. Belum, bisa belum nampak. Iya, itu berarti ada yang salah ketik itu, Bu. Aprilia Dewi LV 200 @guruinovatif.com. Akunnya udah bener, Pak. Coba di copy paste, dimasukkan di chat room, nanti saya coba dari sini. Oh. Maksudnya saya cek bahwa Okay. akunnya salah tuh gimana. Iya. Ini saya pakai buat buka. Saya kan ini pakainya browser. Saya pakainya ini terus gitu, Pak. Maksudnya Ya, nggak ada masalah gitu. iya, Cuman, coba di copy paste. Iya, pakai browser dulu aja. Iya. Okay. Coba di copy paste. Nanti coba Ibu masuk ke browser saja, diakses di sana dulu aja. Nanti untuk yang penanganan itu coba kita diskusikan lebih lanjut. Oh, okay. Sementara kalau untuk tugas menggunakan browser dulu saja. Oh, menggunakan. Oke. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Ibu. Mohon maaf. Tadi gimana? Yang menurunkannya. Ya, sudah 9.19 Bapak Ibu. Iya, yang di chatroom yang terakhir Pak Anton Setiawan, kapasitas ini permanen untuk sementara, Pak. Ya sebenarnya dari dulu permanen, cuman terakhir ada informasi ada pengurangan kapasitas seperti punyanya Google itu. Ya karena Google memulai, maka Microsoft ya ikut juga. Kemungkinan kita lihat nanti di bulan Agustus 2024, sebelum bulan itu coba nanti diamati ada pemberitahuan pengurangan itu apa tidak. Kalau Bapak itu admin tenan sekolah, diamati saja message centernya, nanti lakukan tindakan-tindakan terkait akun temannya Bapak Ibu, gitu ya, untuk kapasitas itu. Karena saya sendiri juga masih menunggu kepastiannya, tapi bocorannya katanya untuk tenan-tenan sekolah-sekolah yang di deploy itu ditaruhkan yang sudah lama, katanya tetap 5 terabyte. Tapi itu semua kan baru informasi yang belum jelas. Kita buktikan saja nanti sama-sama. Oke, tadi Bu Is sudah dijawab sama Bu Polia. Ya itu, ya oke. Yang lain nanti yang di chatroom nanti saya coba sweeping. Nanti saya akan jawab di kesempatan asinkron saja ya Bapak Ibu. Kesempatan terakhir satu penanya mungkin kalau ada, kalau enggak kita tutup Bapak Ibu. Pak Tri, mau nanya kalau judulnya bukan Elva atau nama saya misalnya nggak apa-apa? Judul apa ini Ibu? Yang di OneDrive. Kan tadi sudah saya buat judulnya namanya itu bingung nama saya gitu. Oh, nama foldernya maksudnya. Oke, bebas nggak apa-apa Ibu, bebas. Nama foldernya bebas, yang penting isinya itu 6 file. Ya, makasih Pak Tri. Oke, siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kesempatan satu yang terakhir sudah dimanfaatkan oleh Bu Nursia. Kita akhiri untuk pertemuan malam ini. Pertemuan yang kedua Bapak Ibu, sebenarnya masih tersimpan satu materi kaitannya Teams, New Teams. New Teams sebenarnya sedikit seperti New OneDrive tadi. Cuman nanti kita modelnya sama, beberapa poin-poin penting di Teams akan saya sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu punya beberapa pertanyaan yang diskusikan tentang tim secara keseluruhan bisa ditanyakan, didiskusikan. Harusnya malam ini, tapi karena tidak tercover, ya kita pending besok sekaligus untuk masuk ke materi yang AI untuk penugasan yang learning accelerator. Gitu. Learning accelerator itu nanti ada reading progress, ada math progress, ada yang lain-lainnya. Itu satu kesatuan aja nggak apa-apa, insya Allah bisa. Jadi sedikit bergeser materi, saya pikir tidak masalah ya Bapak Ibu, agar kita lebih tuntas saja. Dan itu nyambung, tetap nyambung dengan materi yang besok, karena untuk yang AI, yang learning accelerator itu juga
masuknya di Teams, di penugasan atau assignment Teams. Begitu Bapak Ibu informasinya. Saya harap Bapak Ibu tidak tidak melemahkan semangat Bapak Ibu, walaupun kita ada fleksibilitas dalam persebaran materi, pembahasannya dan seterusnya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan 2 ini dengan diskusi yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita nanti ketemu di diskusi-diskusinya di Teams, bisa dilanjutkan atau di grup WA. Kalau ada beberapa chat yang belum saya balas juga mohon maaf karena kesibukan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, selamat istirahat. Ditunggu tugasnya ya Bapak Ibu. Jangan ngumpul semuanya di belakang, ya, bertahap. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan feedback lebih cepat juga, penilaian lebih cepat. Terima kasih, selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dri. Terima kasih Pak Dri. Mohon izin saya end meeting Bapak Ibu. Bapak Ibu Oke, nanti akan keluar.